Gini deh, kita seringnya mikir utang itu cuma angka kan, cuma tanda minus di laporan keuangan kita. Tapi, kalau Anda pernah kebangun tengah malam gara-gara mikirin tagihan kartu kredit, Anda pasti tahu, ceritanya jauh lebih rumit dari itu. Cara kita memandang utang seringkali keliru dan jujur aja, itu bisa sangat merusak. Nah, kutipan ini, wah, kena banget di sasaran. Utang itu bukan cuma soal duit loh, tapi ini adalah pajak buat otak kita. Utang itu nyedot kapasitas mental kita yang seharusnya bisa kita pakai buat mikir kreatif, merencanakan masa depan, atau ya sekedar nikmatin hidup saat ini. Dan ini bukan cuma perasaan doang loh, ini beneran ada datanya. Para psikolog menemukan kalau punya utang kronis itu bisa nurunin IQ fungsional Anda sampai 13 poin. Gila kan? Ini yang namanya sesak napas kognitif. Jadi bukan cuma dompet yang kosong, tapi kepala juga jadi susah buat mikir jernih. Oke, ini ngebawa kita ke bagian pertama. Kenapa sih kok banyak banget orang yang kejebak utang? Nah, kita bakal bedah lingkaran setan yang bikin banyak orang ngerasa nggak ada jalan keluar sama sekali. Coba bayangin, setiap rupiah yang Anda dapatin itu ibaratnya satu prajurit. Waktu Anda bayar bunga 20% ke kartu kredit, Anda itu sebenarnya ngirim prajurit-prajurit itu buat nyerang diri Anda sendiri. Gila kan? Mereka berjuang buat bank, bukan buat masa depan finansial Anda. Terus kenapa kita biarin ini terjadi? Nah, ada jebakan psikologis, namanya efek burung unta. Pernah nggak sih sengaja nggak buka email tagihan? Atau males lihat sisa saldo utang? Nah, itu dia. Rasa sakitnya ngelihat angka utang itu gede banget, sampai otak kita milih, udah deh pura-pura nggak lihat aja. Padahal bunganya jalan terus, nggak pernah tidur. Nah, sekarang ini bagian yang paling penting, titik baliknya. Orang-orang kaya itu bukannya anti utang, justru mereka ngumpulin utang. Loh kok bisa? Bedanya, jenis utangnya itu sama sekali beda dengan yang ngejerat kebanyakan dari kita. Oke, kita lihat deh bedanya biar jelas. Utang buruk itu persis kayak benalu. Dia nyedot energi dan duit Anda cuma buat bayar barang yang kenikmatannya udah lewat. Sebaliknya, utang baik itu adalah alat. Ini bukan buat foya-foya, tapi buat beli aset yang nilainya bisa naik. Kayak properti atau bisnis, sesuatu yang ngebangun masa depan Anda. Ini nih pertanyaan yang bisa ngubah segalanya. Gimana kalau beban yang selama ini nahan Anda justru bisa jadi mesin roket yang ngeluncurin Anda ke depan? Gimana kalau utang buruk itu bisa kita sulap jadi sesuatu yang produktif? Dan inilah inti dari pembahasan kita hari ini, sistem lingkaran kekayaan. Ini bukan cuma cara biasa buat lunasin utang ya, ini adalah strategi buat muter balikin arah aliran uang Anda. Dari yang tadinya ngalir keluar terus, sekarang kita paksa buat balik lagi dan ngebangun aset buat Anda. Jadi poin utamanya simple banget. Kita mau ngubah utang yang bunganya tinggi, mahal, dan nggak ada gunanya, jadi utang yang bunganya rendah, murah, dan nyantol ke sebuah aset. Ini kayak alkimia finansial. Kita ubah utang bodoh jadi utang pintar. Coba deh, renungin ini sebentar. Melunasi kartu kredit bunga 20% itu sama aja kayak dapat jaminan keuntungan 20% bebas risiko. Cari deh di pasar saham investasi mana yang bisa ngasih jaminan segitu tanpa risiko. Nggak ada. Jadi, dengan lunasin utang itu, Anda secara efektif dapat keuntungan dari bunga yang nggak perlu Anda bayar lagi. Ini bisa jadi investasi terbaik yang pernah Anda lakuin. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Dagingnya nih, gimana cara kerjanya? Ini dia cetak biru, langkah-langkah yang bisa langsung Anda ikutin. Pertama, pilih dulu senjata Anda. Metode longsoran, secara matematis ini paling pinter. Anda serang utang dengan bunga paling gede dulu, jadi Anda hemat uang paling banyak. Tapi, ngatur duit itu kan bukan cuma soal matematika, tapi juga soal mental. Nah, disinilah metode bola salju masuk. Anda lunasin utang yang paling kecil dulu. Boom! Kemenangan kecil ini bisa ngasih suntikan semangat yang luar biasa buat terus maju. Pilih aja mana yang paling cocok buat Anda. Dan ini dia mesin utamanya. 5 langkah dari lingkaran kekayaan. Dengerin baik-baik. Langkah 1, konsolidasi. Gabungin semua utang Anda, biar bunganya jadi lebih rendah. Langkah kedua, bebaskan. Nah, sekarang kan ada uang lebih tuh dari cicilan yang lebih kecil kan? Hitung berapa jumlahnya. Langkah ketiga, daur ulang. Ini kuncinya. Uang ekstra itu jangan dipakai jajan, langsung otomatisasi, masukin ke investasi. Langkah 4, tumbuhkan. Biarin aset investasi Anda bekerja dan menghasilkan cuan. Dan langkah 5, ini bagian paling kerennya. Percepat. Pakai keuntungan dari investasi tadi buat nyerang sisa utang Anda. Lebih cepat lunasnya. Lingkarannya pun dimulai. Ini nih yang ngebedain. Kita nggak lagi lari di tempat kayak di treadmill utang, bayar, tapi nggak kemana-mana. Kita lagi ngebangun flywheel kekayaan, roda gila.
Setiap satu putaran bikin putaran berikutnya jadi lebih cepat dan lebih gampang. Momentumnya ngebangun dirinya sendiri. Nah, di titik ini, aliran uang udah resmi kita balikin arahnya. Tapi, tunggu dulu. Sebelum kita terlalu semangat, ada satu peringatan yang sangat penting. Sistem ini emang dahsyat, tapi kayak mesin mobil balap, butuh rem dan pagar pengaman yang kuat. Ingat ya, pakai utang buat investasi atau istilah kerennya leverage itu kayak pedang bermata dua. Dia bisa ngegedein untung tapi juga bisa ngegedein rugi. Kalau nilai aset Anda anjlok, utangnya nggak ikut turun loh. Anda tetap harus bayar. Makanya, sistem ini butuh disiplin tingkat dewa. Anda harus benar-benar ubah kebiasaan belanja Anda. Kalau Anda cuma gabungin utang kartu kredit, terus kartunya dipakai lagi sampai penuh, itu bukan strategi. Itu namanya gali kuburan finansial sendiri. Dan ini dia, mungkin pelajaran paling penting dari semuanya. Anda nggak bisa nyelesain masalah perilaku cuma pakai solusi matematika. Sistem lingkaran kekayaan ini lebih dari sekedar angka-angka. Ini soal mengubah identitas finansial Anda. Anda bukan lagi si tukang utang. Anda sekarang adalah seorang pengalokasi modal yang cerdas. Beda banget kan? Jadi saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan terakhir. Setelah dengerin semua ini, apakah Anda masih lihat utang Anda sebagai batu gede yang numpuk dan ngehancurin hidup Anda? Atau sekarang Anda bisa ngelihatnya sebagai potensi bahan bakar roket yang bisa ngeluncurin Anda ke masa depan finansial yang jauh lebih cerah? Jawabannya ada di tangan Anda.